Soalnya single tuh nggak pasif ya, tetap usaha. Yuk, harus ada upaya. Ishak ada upaya. Lalu siapa lagi? Adam juga ada upaya. Kalau dia punya cowok gimana? Saya nggak peduli. Selama janur kuning belum berdiri, saya akan terus mengejar gitu. Mohon maaf ya, saya ini bukan tipikal orang yang percaya pada cinta pada pandangan pertama. Itu pengalaman pribadi ya kok. Tapi kalau misalnya kayak punya nggak nih, misalnya pengalaman sharing dari temen atau dari keluarga yang mungkin bisa memberkati kita yang tentang single gitu. Gini aja, saya coba bacain buat kamu ya. Ini di Kejadian 1 ayat 28. Kenapa sih Tuhan menjadikan kita manusia pada mulanya? Saya bacain ya. Ini ayat udah familiar banget. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Ini mereka itu artinya kepada Adam dan Hawa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah teman-teman, ada istilahnya kalau kingdom itu, king dominion, artinya kerajaan Allah yang didominasi oleh kerajaan itu sendiri. Nah karena kita kerajaan Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, ingin mendominasi, ya udah pasti karena dia yang menciptakan. Tapi ayat ini berkata gini, kita punya mandat atau perintah, kita punya Tuhan punya tujuan kenapa dia menciptakan manusia supaya kita beranak cucu. Tuhan bisa loh menciptakan manusia lain-lainnya, ciptain lagi. Tapi cara kerja Tuhan nggak seperti itu. Dia mau kita bersama-sama membangun keluarga. Nah, jadi kalau kamu tanya, instansi atau organisasi yang paling tua di dunia itu apa? Keluarga. Bukannya partai ini, bukannya negara ini, bukannya kerajaan ini. Pertama kali di ayat ini dikatakan bahwa instansi atau organisasi tertua di bumi yaitu keluarga. Karena Tuhan mendesain keluarga dari awalnya. So, buat kamu yang single, jangan khawatir bahwa Tuhan sudah mendesain hidup kamu untuk berkeluarga, untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Mendominasi dimanapun kamu berada. Nah, keren nggak? Jadi jangan bilang, aduh saya jomblo, saya nggak bakalan menikah seumur hidup. Nah, patahin tuh kata-kata itu. Kecuali kalau kamu bilang, Tuhan saya siap untuk menyatakan diri saya untuk jadi single seumur hidup. Nah, itu pilihan kamu. Tapi kalau kamu bilang, saya nggak bakalan dapetin, nah kata-kata itu harus kamu, nggak. Tuhan punya inisiatif. Jadi Tuhan yang berinisiatif atas pasangan kamu. Ya keren ya? Ini pernikahan kamu adalah inisiatifnya Tuhan, bukan inisiatifnya kamu. Gitu. Lalu yang kedua nih, dilanjutin Kejadian 2 ayat 18. Tuhan yang besar, the grand design-nya. Jadi siapapun nanti yang kamu dipasangkan, itu pasti ada rencana Tuhan besar buat kamu. Nah, tapi ada satu lagi. Kalau zaman sekarang, ataupun kita lihatlah di perjanjian baru. Contohnya biasanya kasih contoh Paulus tuh. Paulus sendirian. Ya, setelah dia mengikuti Yesus, dia sendirian. Kita nggak tahu sejarah dia sebelumnya, waktu dia jadi Saulus. Yang kita kenal dia adalah master killer gitu kan, orang-orang yang memburu orang-orang percaya. Tapi Paulus katakan di 1 Korintus 7, kalau kamu memang memutuskan atau memilih punya karunia untuk sendiri, ya sendiri aja. Jadi ini bicara tentang pilihan kamu. Kalau memang kamu memutuskanmu sendiri dan lebih nyaman, silakan, go ahead. Tidak diharuskan. Kalau dulu mandat, ini bumi juga udah terlalu penuh gitu kan. Nah kalau dari cerita saya sih, kalau hidup saya ya, udah pasti pengennya sih menikah. Nggak sanggup sendirian, percaya deh. Gitu. So, mungkin kamu juga pikirannya kalau misalnya single, aduh tantangannya apa, tantangannya begini, setiap orang pasti punya tantangan masing-masing. Gitu. Jadi jalanin aja bersama Tuhan dan pastikan jangan ada hidup dalam arti gini, walaupun kamu single, kamu jangan pernah merasa sendirian. Kamu punya teman-teman di lingkungan yang ngejaga hidup kamu. Tetap bangun hubungan sama mereka. Jadi walaupun single tapi tetap happy. Kita ada damai karena ada teman-teman ekosistem yang membantu. Jangan mengasihani diri. Artinya, aduh gue single, aduh kapan ya Tuhan, aduh kelamaan.
ketemu orang nggak pernah, berbaur nggak pernah, bangun komunitas nggak pernah, kerja di kantor dong, bukannya nggak salah, ya maksudnya bukan salah, maksudnya nggak salah juga kerja di kantor, kejar karir gitu kan. Ya sekali ini buka dong. Kalau ada orang yang melirik-lirik, ya siapa tahu ada ketertarikan gitu. Tapi apa-apa langsung pasang kacamata kuda gitu, ya nggak akan pernah ketemu. Kayaknya single tuh nggak pasif ya, gue tetap usaha. Yuk, harus ada upaya. Jadi walaupun kamu single, untuk menjalankan inisiatif Tuhan tetap harus ada upaya. Ishak ada upaya. Dia jalan ke sumur, ketemu seorang gadis, ketemu. Nah, lalu siapa lagi? Adam juga ada upaya. Nah, ketemu, wow, ada Hawa. Yang diambil apa? Tulang rusuknya. Ditarik itu dari Tuhan, diambil. So, ini seperti mencari jarum dalam jerami. Apakah mungkin? Bisa gampang sekarang pakai magnet aja gitu. Kamu harus punya tools yang tepat untuk mencari pasangan kamu. Kamu harus punya alat yang tepat. Dan puji Tuhannya alatnya ada di dalam diri kita. Roh Kudus ada di sini kasih kepekaan. Nah, itu tips. Berarti termasuk seperti kayak bangun komunitas juga ya gue ya. Maksudnya kan Pasti. tadi Koko cerita tadi Iya. nggak tentang diri sendiri, tapi kita juga jalin relasi dengan Orang komunitas lain. kita, orang lain. Ya, Gitu. itu harus salah satu untuk membangun, dan kita harus tahu calon pasangan kita ini kualitasnya seperti apa. Kalau misalnya tiba-tiba, mohon maaf ya, saya ini bukan tipikal orang yang percaya pada cinta pada pandangan pertama. Nah, itu hanya cerita dongeng ataupun cuman ya cerita-cerita di film dan sebagainya. Walaupun ada orang yang benar-benar berbahagia, ya itu pengalaman mereka. Tapi buat saya pribadi, cinta pada pandangan pertama, enggak deh. Mungkin ada rasa pertama kali iya, tapi setelah itu harus diuji, harus dibangun kehidupannya, ada upaya lagi. Jadi cinta itu harus dibangun. Bukan ditunggu. Nah, kalau misalnya sebelah sisi doang atau sebelah tangan gimana? Cintaku bertepuk sebelah tangan gitu Pas kan. kipas dong jadinya. Terus kipas. Kayak kipas, berarti kita kayak kipas bener. Nah, artinya upayanya jangan cuma dari kita doang, harus ada upaya dari kedua belah pihak. Nah, saat ini puji Tuhan, kamu di zaman ini, generasi ini, kamu untuk generasi milenial, YZ, Alpha dan sebagainya, kamu harus cari mentor. Mentor penting. Simpelnya gini, kamu harus ada penengah, orang yang membantu kamu, jadi nggak asal-asalan. Kak, saya suka sama dia, cerita sama mentor kamu. Jangan langsung, saya suka sama kamu, kalau dia nggak suka, malu kita. Perlu penengah, perlu jembatan, itulah gunanya mentor. Tolong tanyain dong dia single atau kagak gitu. Kalau dia punya cowok gimana? Saya nggak peduli, selama janur kuning belum berdiri, saya akan terus mengejar gitu. Wah, malah ada yang bilang ekstrim, selama bendera kuning tidak berkibar, saya akan terus. Wah, gitu. Jadi kamu perlu ada orang lain juga menengahi kita. Dengerin tuh cowok-cowok. Cewek-cewek juga harus. Cewek-cewek Dengerin, juga. iya sih, cewek juga ya. Cewek juga ya. Ya, terutama cowok. Terutama cowok. Oke. Ya. Berarti sebenarnya single ini nggak semuanya susah. Ada masa-masanya single ini ada plus dan minus. Kalau boleh Setuju. dibuat beberapa poin mungkin ya aku. Kayak tadi aku yang pertama bilang berarti single itu sebenarnya sebuah pemberian atau pemberian dari Tuhan yang di 1 Korintus berapa tadi aku 7 ayat 7. 7. Nah itu. Di situ kan tadi aku bilang Paulus saja single. Tapi dia punya karunia yang lain yang dikasih Tuhan buat dia kayak gitu. Betul. Berarti sebenarnya single ini kayak masa-masa Tuhan memberikan perkenanannya terhadap orang tersebut. Kan lewat single berarti Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita karir kita diperbaiki lagi, kesiapan diri kita diperbaiki lagi supaya nanti kita dapetin Yang terbaik. kehidupan yang terbaik kayak gitu sih. Terus tadi kan juga Setuju banget. itu ya. Single juga bisa juga adalah masa-masa yang sulit. Jadi kayak itu. Gak semua orang bisa menerima keadaan single itu dengan kayak berbahagia, dengan siap. Karena sebenarnya itu kan Setuju. pilihannya, tapi ada yang merasa kok dengan aku single ini jadi susah gini, susah itu. Nggak ada Itu- yang bisa buat sharing misalnya. Iya. Menurut Koko nih gimana dengan orang-orang Iya. yang
menganggap single itu seperti itu. Memang ada plus minus sih. Plus minusnya untuk kamu yang single ataupun yang sudah ada pasangan ataupun yang sudah menikah. Karena itu Paulus saja kasihnya bukan perintah tapi lebih ke himbauan di 1 Korintus 7 ayat 7. Jadi beda ya. Kalau perintah mandat kan wajib kita jalankan. Tapi kalau himbauan ya boleh dilakukan atau tidak, bebas, itu pilihan. Nah, 1 Korintus 7 ayat 7 bilang seperti ini. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Ya, jadi ini ayatnya adalah bicara tentang orang-orang yang keadaannya ada yang hidupnya sendiri seperti Paulus. Nah, di ayat ini dikatakan bahwa tiap orang punya karunia beda-beda, ada yang kuat, ada yang kagak. Selama kamu tidak dikuasai oleh nafsu, selama kamu tidak bisa menguasai diri, kamu hidup itu jalanin aja seperti saya, kata Rasul Paulus. Artinya apa? Ketika kamu single, pertama secara finansial kamu tidak bergantung, terutama buat yang pria ya, kamu sebagai kepala keluarga, jadi tidak ada beban keluarga yang lebih besar. Misalnya, contoh kalau saya udah nikah, punya anak 3, nggak mikirin uang sekolah anak, nggak mikirin biaya manicure pedicure istri dan sebagainya gitu kan, perawatan dan sebagainya, nggak perlu beli beberapa barang yang dengan barang yang sama tapi beberapa merek. Contoh sikat gigi saya satu, ya udah satu aja, odol juga satu. Tapi kalau mungkin istri seleranya beda, anak seleranya beda, kebutuhannya beda, jadi secara finansial berbeda. Nah, kamu punya kebebasan finansial di sana. Terus yang kedua, ruang lingkup kamu untuk melakukan petualangan, dalam arti gini, contoh kamu mau full pelayanan bebas, seperti Paulus, dia pergi kemana-mana, traveling, perjalanan ke Roma, ke Eropa, ke Asia juga, dia bebas karena tidak ada beban pikiran yang dia taruh. Lah kalau saya traveling kemana-mana, harus pulang, saya membatasi diri, maksimum perjalanan saya secara internasional maksimum 2 minggu, nggak boleh lebih. Pengen nggak lebih? Pengen banget, tapi mas saya udah nggak single lagi. Nah, masa-masa kamu lagi single, kamu bebas melakukan apa aja, perjalanan, explore dunia ini, kamu dapetin pembelajaran dengan orang-orang yang berbeda. Jadi nggak ada satu beban pikiran yang kebawa ke rumah. Dan juga mungkin yang ketiga, itu tadi secara sosial, secara financial. Nah, secara intelektual, kamu punya waktu yang banyak untuk belajar. Mungkin mau mengejar karir, jadi kamu bisa kerja sampai kapan aja, nyari duit seberapa banyak, terus mau sekolah, ambil S1, S2, S3, tanpa ada hal-hal yang terlalu banyak membebankan pikiran. Nah, itu sih dari sisi itu. Hanya, apa istilahnya ya, akhirnya sih, kalau usianya udah lanjut gitu kan, udah lanjut lagi, maksudnya usianya udah mulai dewasa. Iya, kita tuh berpikir gini, aduh kok kasur kayak sepi banget gitu, cuma nonton Netflix doang, ataupun TV lah, ataupun nonton YouTube, kayak perlu ada seseorang yang dipeluk, masa bantal doang yang dipeluk. Ya, nanti ada pikiran lagi begini, aduh kayaknya asik ya kalau dengar suara anak-anak ketawa, pengen banget dengar suara anak ketawa, kayaknya ceria gitu. Ada pas kita begitu pulang, ada seseorang yang menanya, halo papi, halo mami, kayaknya seneng banget dipeluk oleh seorang anak. Nah, itu jadi ada rasa seperti kebutuhan untuk manusia itu ada satu kebutuhan, bahwa kebutuhan diinginkan. Wah, ada kebutuhan diinginkan oleh sesamanya. Saya perlu kamu nih sayang, saya perlu kamu hadir di sini. Sama seperti kehadiran seorang ayah buat anak-anaknya. Saya perlu papa, saya perlu mama. Nah, rasa diinginkan itulah yang muncul. Dan juga ditambah, kenapa sih kamu perlu membangun ini? Legacy, warisan. Warisan apa yang kamu berikan kepada generasi kamu berikutnya? Jadi selain anak-anak yang kamu bina, tapi secara biologis, ada orang-orang yang kamu ingin wariskan. Bukan cuma materi, tapi keahlian kamu, hidup kamu, cerita kamu berkelanjutan. Sampai ke keturunan kamu yang keberapa. Itu. Jadi kalau yang mau single, terus-terusan, pikirin, ada plus minusnya. Gak ada beban secara finansial, kebebasan, yes, checklist.
Tapi kalau misalnya kamu memutuskan untuk nggak single, ada hal yang menarik. Checklist tentang warisan yang akan kamu teruskan. Lalu berikutnya ada apalagi tadi, rasa dibutuhkan, diinginkan itu terpenuhi. Dan secara kebutuhan, ya mohon maaf, secara seksual juga ada di sana. Gitu. Itu malah mungkin jadi bukan hambatan. Salah satu kesusahannya yang dialami orang-orang yang single kan ku. Iyo. Iya. Kawan. Waduh. Ya, gitu ya. Kok gitu ya benar. Jadi are-are ini. Jadi kamu kalau misalnya ditanya, kamu pilih single seterusnya atau mau mempersiapkan pernikahan? Sanggup nggak menguasai atau mau bebas? Kalau secara pribadi, lah kalau aku ya lebih ke mempersiapkan pernikahan sih. Iya. Kalau kamu, Riz? Sama juga aja, pasti juga pengen kayak gitu, pengen ngerasain punya hubungan yang lebih lagi. Nah, Ini nggak bisa nanya ke Koko Oce, biasanya udah Udah ngalamin. Kalau kamu masa gitu? Nanti istrinya denger. Iya dong. ada di sebelah. Boleh mau nanya apa saja. Kamu udah Saya nanya lagi nggak open, kira-kira? Sudah cukup menjawab Cukup sih. ya? Sudah cukup menjawab. Mungkin Koko ada tambah lagi mungkin sebelum misalnya kita menyimpulkan tadi selama kita ngomong-ngomong. Paling sebagai kurang lebih ya penutup segmen ini ya buat single ya. Pastikan waktu masa-masa single kamu ini kamu investasikan hidup kamu, waktu kamu ini di masa single untuk sesuatu yang produktif dan berkualitas. Contoh seperti ini, simpelnya nih. Aduh, saya belum ada pasangan. Kamu langsung bikin catatan kira-kira, atau yang tadi saya bilang blueprint itu. Kapan kamu mau menikah? Misalnya usia kamu 20, kamu udah lulus kuliah, setelah itu kamu lagi masa bekerja gitu kan. Kamu investasikan tuh. Idealnya kamu menikah berapa lama? Maksudnya usia kamu mau menikah, idealnya kamu kapan? Dan untuk ukuran ini tiap orang beda-beda. Nah, kalau contohnya saya mau menikah usia 27, ya berarti dia punya 7 tahun untuk membangun hidupnya yang produktif dan berkualitas. Investasiin buat itu. Persiapkan financial kamu, gambarin nikahnya ya buatlah sesuatu yang nggak usah budgetnya yang berapa 1M, 100 juta dan sebagainya. Bukan pikiran budgetnya, tapi gambarkan pernikahan yang ideal buat kamu dengan pasangan kamu seperti apa. Nah, investasikan daripada mikirin, wah dia sama cewek yang begitu, cewek begitu. Lebih ke kualitas hidup. Saya akan bisa berjalan lama dengan kualitas wanita seperti ini. Contohnya, sabar. Bukan ukurannya cantik lagi, tapi lebih ke karakter. Bikin listnya. Terus, dia juga punya kebebasan financial. Artinya apa? Kualitasnya dia punya hard work, pekerja juga, dan sebagainya. Nah, lalu setelah itu kalau misalnya suka terganggu gitu, aduh sendirian, yang lain jalan sama ininya, saya kayak nyamuk doang gitu kan. Kamu berpikir bahwa saya penjaga mereka. Jadi kalaupun kamu pergi dengan orang yang berpasangan, pikiran gini, aduh dia sama dia pegangan tangan, saya pegangan kursi gitu. Enggak, saya adalah penjaga, brother's keeper, sister keepers. Ingat ya, ayo, ingat ya. Jadi seperti itu. Fungsikan bahwa kamu ini adalah seseorang penjaga. Karena kalau kamu jadi penjaga, begitu kamu nanti jadian dengan seseorang pasangan kamu pun akan ada penjaga-penjaga lainnya. Supaya kamu terus hidup kudus sampai di masa pernikahan dan selanjutnya. Itu pesan saya, investasikan waktu kamu yang single ini untuk banyak membangun hubungan dengan orang lain, terbuka, open, hal-hal yang produktif, dan pilih orang-orang yang berkualitas. Karena kamu akan melahirkan generasi yang berkualitas juga. Jadi teman-teman, dari pembicaraan podcast kita hari ini, kita bisa tahu kalau sebenarnya single itu bukan suatu aib loh. Sebenarnya single itu adalah karunia dari Tuhan. Yang kedua, single itu bukan hanya tentang menunggu, tapi bagaimana kita menginvestasikan waktu kita untuk mempersiapkan, untuk semakin produktif lagi untuk hal-hal yang Tuhan persiapkan buat kita. Entah itu misalnya pelayanan, finansial, dan juga mental. Dan jangan lupa, ini yang paling penting,
Buat teman-teman yang masih single nih, jangan khawatir. Karena sebenarnya pernikahan itu adalah inisiatif dari Tuhan. Dan di masa single ini, sebenarnya Tuhan itu sedang mempersiapkan pasangan yang sepadan untuk setiap kita ketika kita sudah siap. Luar biasa ya yang ketiga ya. Oke, teman-teman, ini sudah berakhir untuk segmen yang single. Jangan lupa pantengin terus YouTube-nya GSI Ebenezer. Kita bakal bahas lagi tentang yang selanjutnya, yaitu dating dan merit. Nah, jangan lupa juga 11DG punya Instagram 11DG Care, di mana kalian bisa DM di IG itu untuk minta bantuan doa dan untuk curhat juga boleh, dan dijamin nanti kerahasiaannya. Jangan lupa tonton tiap Sabtu ya. Oke. Sekian segmen dari kita. Aku Yuvi Dan aku Risa. see See you you and and God bless God bless you. you.